Halo Bapak Ibu, teman-temanku semuanya dimanapun Anda berada saat ini, semoga Anda dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Saya Gana Suka, seorang terapis energi. Pada video kali ini, saya akan membahas secara khusus bagaimana persiapan siswa-siswi Anda, putra-putri Anda yang baru menyelesaikan ujian dan akan kemana setelah ini. Apakah mau masuk dunia kerja atau studi lanjutan, mau kuliah di mana, tentu itu menjadi hak dan Anda pasti mencari pilihan yang terbaik. Oke, Bapak Ibu yang belum tahu, ada baiknya Anda terus menyaksikan video ini. Saya akan membuka sedikit tips untuk orang tua mengarahkan kemana setelah mereka selesai. Saya akan membahas kemana mereka yang lulusan SMU atau SMA saat ini. Apakah mau lanjut kuliah atau terjun ke dunia kerja? Ikuti terus video ini. Sebenarnya ada banyak pilihan bagi siswa-siswi yang lulusan setingkat SLTA atau yang lebih dikenal SMU atau SMA saat ini. Memang dunia kerja juga terbuka untuk Anda, tetapi tidak segampang seperti tempo dulu, karena semakin hari semakin ketat persaingannya. Peran orang tua semestinya harus dominan untuk mengarahkan anaknya kemana mereka nantinya akan memilih kampus. Jangan Anda biarkan anak Anda dipengaruhi oleh temannya, karena Anda sebagai orang tuanya yang lebih tahu kemampuan, prestasi, dan bagaimana keuletan anak Anda. Bukan temannya, bukan juga orang lain. Oh my God. Saat ini para orang tua dituntut untuk mengetahui kampus-kampus mana saja dan kemana setelah mereka selesai kuliah nanti. Sekarang sangat terbuka informasinya. Anda bisa cari di Google, Anda bisa browsing, cari tahu. Jangan hanya mendengar katanya dari orang, dari tetangga, dari teman atau siapapun itu, belum tentu valid informasinya. Sebagai orang tua, suka tidak suka, mau tidak mau, Anda harus cari tahu informasi yang jelas. Persiapan yang dilakukan oleh seorang siswa untuk menjadi calon mahasiswa tidak bisa dalam waktu singkat, atau tidak bisa ada istilahnya untung-untungan. No, tidak berlaku saat ini. Anda benar-benar harus berdasarkan prestasi Anda selama ini, bukan hanya mengikut-ikut teman saja. Keliru jika pilihan Anda karena dipengaruhi oleh teman Anda. Saya mohon maaf kepada Anda, kepada orang tua yang saat ini mempersiapkan Anda. Ada 3 hal yang harus Anda pikirkan dan Anda persiapkan dengan baik. Jangan sampai itu terjadi kepada diri Anda. Yang pertama, otak kosong. Anda mau pilih kampus favorit, tapi Anda tidak pernah punya prestasi. Maka saya katakan itu otak kosong. Lebih baik Anda tidak berhalusinasi untuk hal-hal itu. Sulit itu terjadi kepada Anda. Yang kedua, omong kosong. Anda terlalu banyak berhalusinasi, Anda hanya berbicara saja, ingin itu, ingin ini, ingin kemana saja, tapi Anda tidak punya pengetahuan apapun tentang hal tersebut. Maka Anda akan, saya katakan, omong kosong. Nah, yang ketiga lebih parah juga. Orang gila juga tidak suka, yaitu dompet kosong. Nah, ini mohon maaf, bukan menyinggung Anda. Jadi kita harus hidup realistis.
kita harus memilih sesuai kemampuan otak, prestasi kita, dan juga kemampuan secara finansial. Apalagi ketika Anda memilih kampus-kampus swasta yang notabene membutuhkan biaya yang sangat besar. Untuk menjadi siswa yang berprestasi, tadi saya sudah katakan, tidak mungkin tiba-tiba. Harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Yang pertama, durasi belajar di luar jam sekolah. Ya, saya anjurkan Anda minimal 5 jam satu hari. Jadi kalau ditotalkan dalam kurang lebih 30 hari atau 1 bulan, itu rentang antara 150 jam sampai 200 jam. Bila mana itu tekun Anda lakukan, saya yakin Anda berpeluang masuk kampus favorit atau kampus yang notabene berpeluang besar siap ke dunia kerja. Yang kedua, Anda harus rajin-rajin browsing di internet tentang pengetahuan apa saja, terutama yang berkaitan dengan studi Anda. Jangan berharap kepada perpustakaan, tetapi saat ini kemudahan informasi itu ada di telapak tangan Anda. Apa yang saya katakan di telapak tangan? Rata-rata siswa sudah memiliki handphone, jadi Anda tinggal browsing saja di Google, semua ada. Yang ketiga, jangan pernah melupakan Tuhan. Karena apapun yang Anda niatkan, apapun yang Anda lakukan, mohon perkenan Tuhan supaya Anda bisa memperoleh itu semua. Jadi, kesimpulannya, berdoa dan bekerja adalah jalan menuju sukses. Mungkin Anda ada yang bertanya, kalau yang tidak punya kemampuan, baik secara otak, finansial, lalu kemana? Tidak perlu berkecil hati. Dan tidak ada sebenarnya juga jaminan orang yang kuliah gampang cari kerja. Anda yang rajin, ulet, tenaga kuat, tentu banyak orang yang membutuhkan Anda. Artinya, bekerja mengandalkan otot. Karena Anda tidak mungkin bekerja mengandalkan otak. Karena Anda tidak punya kemampuan secara prestasi. Itu Anda bisa buktikan sendiri. Saya tidak bisa menentukan dari luar. Tetapi Anda yang mengalami sendiri, Anda pasti bisa menentukan apakah Anda lebih mengandalkan otak atau otot. Namun kalau sudah dua-duanya tidak bermanfaat dengan baik, saya juga tidak bisa menjawab. Saat ini, sistem rekrutmen untuk menjadi seorang ASN sangat terbuka bagi siapa saja yang punya prestasi yang baik. Mohon maaf, tidak seperti dulu-dulu sangat tertutup. Sekarang terbuka. Jadi kalau ada orang mengatakan dulu lebih baik, mungkin dulunya dia tidur. Sekarang justru terbuka bagi Anda yang punya prestasi, siapapun Anda, berasal dari kalangan manapun, inilah kesempatan Anda. Mau Anda, siapapun Anda, bila mana Anda berprestasi di tingkat SMU atau SMA, maka peluang untuk masuk ke sekolah kedinasan terbuka lebar. Tetapi poin-poinnya tadi saya sudah sampaikan, tidak bisa mendadak Anda mempersiapkan diri, itu butuh proses yang panjang. Semoga video ini bermanfaat buat Anda semua, dan saya mohon maaf bila kata-kata saya terlalu vulgar atau kasar menurut Anda, tetapi saya ingin terutama kita yang berada di
daerah ini, pemerintah sudah membuka peluang yang sama dengan mereka yang di pusat dengan yang di kota. Tidak ada alasan untuk kita, bila mana kita punya prestasi yang baik, untuk tidak bisa meraih apa yang kita cita-citakan. Apa yang saya sudah sampaikan, apa yang saya sampaikan melalui video-video terdahulu juga, ini adalah suatu bukti nyata. Saya sudah membuktikan kepada Anda yang sudah mengenal saya tentu tahu siapa yang saya maksudkan. Jadi apa yang saya bicarakan melalui video ini bukan omong kosong. Telah terbukti. Ada satu hal lagi yang saya ingin pesan buat anak-anak muda. Jangan pernah ketika Anda masih status sebagai seorang pelajar di SMU atau SMA, membuat tato di tubuh Anda, atau tindik, atau apapun itu. Kecuali Anda seorang budayawan atau pecinta seni, yang memang profesinya di sana, ya silakan. Tetapi ketika Anda masih statusnya pelajar, jauhi. Karena banyak persyaratan untuk masuk sekolah kedinasan, tidak boleh ada tindik, tidak boleh ada tato. Ingat itu. Jangan Anda rusak masa depan Anda hanya karena tato. Meskipun Anda sangat mencintai seni, budaya, atau apapun istilahnya. Tunggulah sampai masa itu berlalu. Anda mau penuhi semua, dari jidat sampai kaki, ya silakan. Tapi ketika Anda masih ingin bekerja, apalagi Anda mau ke sekolah kedinasan, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, banyak sekali, dan semuanya mensyaratkan tidak bertato.